juga kan posisinya? Resepsionis yang dimana sudah 2 tahun dan sudah 3 tahun, yang artinya sudah cukup lama ya. Kita juga di sini akan menepis isu-isu yang tidak sehat ya, dimana ada gaji yang tidak UMR. Gaji yang tidak UMR itu tidak mungkin gitu. Karena mungkin hanya perhitungannya saja ya, sedangkan di divisi marketing itu kan ada take home pay, ada dari penjualan gitu, yang dimana kita juga kemarin di pengadilan dari jaksa juga memperlihatkan bahwa gajinya saudari Septia itu ada yang belasan juta, ada yang puluhan juta, dan sempat juga mereka juga melapor ke Dinas Pengawasan di Snaker Jakarta Selatan, buktinya mengeluarkan anjuran bahwa tidak ada permasalahan, karena si saudari Septia ini saat itu resign dan masih sisa 3 bulan ya, yang artinya dari PKWT dia juga harus ada kewajiban kepada perusahaan dan boleh dibilang melanggar kontrak kerja juga. Ya itu kan resign juga bukan one month notice ya, bukan sebulan sebelum. Dan kemarin kita juga dari jaksa juga kemarin tampilkan juga peraturan perusahaan juga dan bukti-bukti semua di hadapan hakim. Jadi tidak benar kalau upah terdakwa itu di bawah UMR. Sekarang bisa ditanyakan langsung kepada yang masih bekerja, dan dari 200-an orang yang bekerja ya di High Five itu baru ada kasus satu ini saja gitu, mantan ex karyawan. Jadi kalau digiring opini bahwa mengkriminalisasi buruh itu tidak benar. Itu orang yang sudah resign lalu dia cuap-cuap dan akhirnya tidak bisa dibuktikan, akhirnya ya sampai ke persidangan, tapi saat persidangan bilangnya kriminalisasi. Kita itu lama loh bikin LP itu dari Januari 2023 dan baru ke persidangan itu sekitar bulan Agustus 2024 loh. Jadi cukup lama. Jadi tidak ada tuh kriminalisasi, itu benar-benar poin-poin yang normatif yang penegak hukum lakukan seperti itu. Jadi silakan bisa diwawancara pekerja. Sebelum bertanya ke karyawan, mungkin untuk jam kerjanya sendiri kan kemarin disinggung ya. Nah, seperti apa sih jam kerjanya? Ya tentunya udah sesuai dengan aturan di Snaker ya. Kan di sini juga tidak ada, dia bilang kerja 24 jam lah. Itu kan apabila tidak bisa dibuktikan kan menjadi fitnah. Dia harus bisa membuktikan kerja 24 jam. Kalau cuma di chat itu kan hal yang wajar. Ketika dia nggak bisa membuktikan, ya itu menjadi fitnah, pencemaran nama baik seperti itu. Ya kalau nggak salah jam berapa masuk? Jam 8. Masuk jam 8. Pulang jam 5. Iya. Wajar ya. Silakan di. Oke. Boleh ditanya. Mbak dengan siapa? Saya dengan Feli. Udah berapa lama Mbak? Sudah 3 tahun lebih. Mbak, seperti apa sih proses kinerja di sini, karena kan yang mantan karyawan ini mengeluhkan hal-hal yang diutarakan. Seperti apa sistem jam kerjanya sendiri, terus gajinya sendiri seperti apa? Kalau sistem kerja di sini, jam kerja di sini jam 8 sampai jam 5 sore, dan itu hal yang wajar ya, rata-rata di semua kantor seperti itu. Dan kalau bicara soal gaji, kalau untuk saya sendiri sudah di atas UMR jauh dan sangat-sangat cukup gitu. Itu aja sih. Sudah bekerja berapa lama? 3 tahun lebih. Jadi kalian semua kenal dengan sosok? Kalau saya kenal, tapi saya tidak terlalu dekat. Bisa ingat mungkin sosoknya seperti apa ketika bekerja di sini? Ada ingat nggak? Ya biasa aja sih Mas, kayak marketing pada umumnya aja gitu. Karena dia kan di cabang, kalau saya kan di head office ya, dia di cabang Kelapa Gading, jadi tidak nggak terlalu dekat gimana.
dengar berita Mm-mm. kayak gini gimana tanggapan dari para karyawan? Tidak Iya, tidak berpengaruh sih. nggak berpengaruh sih terhadap karyawan. Sejauh ini Mbak kan udah 3 tahun ya. Apakah ada sebuah tekanan dari Bang John selama ini? Apa gimana gitu selama kerja di sini? Enggak. Kenyamanan seperti Iya, apa? nggak ada. Kalau misalnya ada kan mungkin kesalahan-kesalahan minor aja ya, Biasa bukan ya. tekanan. Kalau misalnya kita salah ya pasti ditegur sama atasan gitu aja. Wajar. Tapi bukan bentuk tekanan. Selama bekerja 3 tahun, fasilitas apa sih yang sudah didapat dari perusahaan? Fasilitas handphone kantor, terus pulsa. Mas. Terus saya pun yang sudah 2 tahun waktu itu mendapatkan logam mulia 5 gram ya, Pak Maji. Itu berapa tahun dapat logam? 2 tahun. 2 tahun dengan prestasi. Enggak, Setiap karyawan. setiap karyawan yang sudah Karyawan. 2 tahun mendapatkan logam mulia 5 gram. Oh, berarti as a reward gitu. Iya, Karena reward. apa bisa dibilang kontribusinya selama 2 tahun ini gitu. Iya. Kalau dari Masnya sendiri selama menjadi Mas ini OB ya? OB. Oh, OB gimana Mas? Coba. Di Kalau sini saya- gaji berapa? UMR enggak? Kalau Kadang- saya di sini jabatan sebagai OB. Oh. Nama saya Anggi. Kalau saya ke sama Pak John itu orangnya baik banget. Gaji UMR bisa bersih dapat 8 juta saya. Take home pay, 5 juta. take Pokoknya home pay bisa 8 juta 9 juta. 8 juta. Apalagi kalau misalnya Bapak tiap hari ke sini pasti ada uang. Uang tip lah ya. Kayak gitu. Oh, berarti uang Buat tip-tipnya memang semangat ya. uang Oh, semangat. emang itu memang beneran ya? Enggak ada Iya, buset nyata buset. itu ada, nyata. nyata. Jadinya kalau misalnya Bapak kesini nggak ada kata marah, cuman motivasi. Saya jadinya saya dari biar cepet aja gimana gitu. Gesit Sama apa betah dong ya. gimana. Apa betul? Ya, jadinya kita juga sama Bapak makin sayang kayak gimana kayak gitu, maksudnya enak lah, maksudnya wajah Bapak masih tiap hari motivasi, lo harus begini, lo harus sama kayak gua kayak gini, jadi pengusaha emang mau begini aja. Kalau saya minjem duit dikasih, ibu saya sakit aja sampai dikasih sama Bapak. Pernah maksudnya waktu itu pernah ibu sakit terus dikasih sama Iya, Bapak? pernah sama Bapak. Apa semua karyawan begitu, Bang? Iya, betul. Saya juga ini apa namanya pas lahiran begitu itu malah dikasih sama Bang John. Nah, posisi apa? OB sama OB. Itu posisi dikasih ya, bukan peminjaman. Bukan, dikasih pada saat lahiran itu. kalau Masnya posisinya OB-nya di Di lantai Di 7. berarti beda sama kantornya Bang John, maksudnya kan kalau Bang John di lantai 21 nih Iya, tidak selalu setiap hari bertemu berarti. setiap hari. Setiap hari Setiap tetap hari. bertemu. Kan kalau 721 sama gitu. Antara saya ke atas, antara Oh. Pak Anggi ke bawah itu aja. Oke, Mas, maaf. Biasanya kalau seorang OB itu kan sering disuruh ya. Ya, Apakah ini untuk klarifikasi aja, Ya. apakah Bang John sebagai atasan itu semena-mena untuk ketika nyuruh atau tidak ada bisa dibilang tidak ada tata kramanya, nyuruh asal nyuruh atau gimana, Mas? kalau nyuruh hal yang ini, kalau nyuruh ya sebagai atasan, sebagai bos kan wajar kan. Sini buat nyiapin makan, buat nyiapin apa gitu. Tapi cara menyuruhnya apakah baik atau tidak? Baik, Oh, dengan baik. tetap menjaga norma berarti Guys, Bang John, Iya. ke semua karyawannya berarti. Mbak, boleh dibilang ini kan sebagai karyawan yang sudah 3 tahun. Benar nggak sih? Ini versi yang di sana ya. Adanya pemotongan gaji ketika bla 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 itu. Pernah ngalamin hal itu? Kalau saya pribadi nggak pernah sama sekali. Masnya juga Belum pernah sama sekali selama ini. yang Kalau Mas Belum pernah. Ditambahin iya sama Bapak. malah Kalau ditambahin, dimarahin, Pak. malah ditambahin. Heran. Berarti Bang Maci bisa dibilang kalau pengakuan yang selama ini dilakukan oleh mantan karyawan itu
mengada-ngada atau gimana? Jadi gini, kalau dari laporan habis itu naik penyelidikan, habis itu naik penyidikan, habis itu naik ke tersangka P21 dan akhirnya bersidang, itu kan berarti ada unsur pidana yang sudah terpenuhi, yang akhirnya bisa disidangkan. Berarti dari saat itu terlapor dan saat ini terdakwa tidak bisa membuktikan apa yang dia share di cuitan Twitter saat itu. Jadi apa yang disampaikan ya terindikasi ya fitnah dan pencemaran nama baik ya, seperti itu. Kita di sini tidak ada kriminalisasi. Ini kita punya hak hukum sama seperti Septia, dia punya hak hukum juga. Kita juga masa nggak boleh melapor, dia naik penyidikan, naik tersangka, lalu P21 bersidang, tinggal bilang kriminalisasi. Ya Anda juga siapa? Bukan penegak hukum kok bilang kriminalisasi. Itu kan klien Anda, versi Anda. Versi saya juga klien saya tidak kriminalisasi gitu. Emang Anda siapa gitu loh? Bisa bukan penegak hukum, bukan apa, menjudge kriminalisasi. Itu kan sudah tahapan di kepolisian, di kejaksaan dan sampai di persidangan gitu. Berarti klien Anda yang tidak bisa membuktikan gitu. Jangan bilang kriminalisasi buruh. Bukan kriminalisasi buruh. Itu saat itu bukan sebagai pekerja lagi di sebagai karyawan PT Lima Sekawan ya. Itu dan itu kan juga yang melaporkan itu kan murni dari Pak Henry ya, bukan dari perusahaan, tapi memang dampaknya juga akibat pemberitaan itu kan juga berdampak ke perusahaan seperti itu. Ya buktinya juga di sini saksi-saksi yang Iya. masih bekerja pun. Iya, giliran tweetan enak, giliran nggak bisa dibuktikan bilang kriminalisasi seperti itu. Yang dia nggak bisa membuktikan, mencemarkan nama orang, tinggal bilang kriminalisasi seperti itu aja. Dalihnya gitu. Masih mungkin Bang Jun kan suka banget nih bikin konten di media sosialnya bareng karyawan, kadang dengan gini dia marah-marah, jadi agak-agak takut-takutnya sih karena kan mungkin dipotong-potong seperti itu. Jadi Bang Jun sendiri ada cerita Takut diedit. Kalau itu ya Bang Jun selama ini kan itu di belakangnya pun akhirnya kan juga ada edukasi, dan itu style dia sih. Para pengikutnya juga harusnya sih paham ya. Saya juga udah jadi corporate lawyer perusahaan ini udah hampir mau 2 tahun juga ya, seperti itu. Waktu itu diajak bekerja sama untuk mengawal di corporate lawyer perusahaan grup PT Lima Sekawan gitu. Tidak ada permasalahan, baru permasalahan hukum ya kasus Septia ini gitu. Mbak dan Mas merasa kaget nggak ketika mendengar bahwa pemberitaan ini bahwa kok perlakuan Pak John seperti ini kepada mantan karyawannya atau mungkin pada saat dia jadi karyawan? Sempat kaget ya? Sempat kaget sih, menyayangkan ya kenapa ada ex karyawan yang seperti itu. Padahal dari kalian sendiri tidak pernah merasakan itu ya? Iya, mungkin tidak merasakan seperti itu. Oke Mbak, reward apa sih selain di pekerjaan ya? Mungkin Bang John, Masnya juga selain yang tadi dibilang bantu duit untuk berobat gitu, atau malah ngasih motor lu rusak apa gimana udah dibenerin tanpa ada Tawarin pinjaman, ya ya benar ada ya. Oh Ya pinjaman. ada pinjaman. Umroh. Oh umroh juga, umroh. Iya. Ada beberapa karyawan orang tuanya sudah diumrohkan. Oh alah. Itu tiap tahun dilakukan atau per 6 bulan sekali? Tiap tahun ya Kang Haji ya. Karena kan tiap kalau tahun. umroh kan kapan aja ya. Iya, Iya. tiap tahun. Ada yang bekerja sudah lama atau yang Karena kinerjanya bagus. kinerjanya bagus, pasti ada ini ya. Ada reward ya. Ada reward. Seperti itu. Iya kan beberapa juga ada juga yang kadang mengutip kata-kata Bang Jot, jangan lama-lama kerja sama gue. Maksud arti kata jangan lama-lama itu apa sih kalau dari karyawan sendiri? Memotivasi. Memotivasi untuk lebih maju kah atau gimana? Ya sebagai bentuk memotivasi lebih maju, karena ini kan beliau ingin semuanya tuh sukses sebagai pengusaha. Tapi kalau belum bisa ya belajar dulu gitu. Artinya berarti Banyak motivasi kok. selain kalian kerja di sini, mungkin ya maaf ya sebagai OB atau sebagai karyawan sendiri, itu selalu dibantu untuk belajar satu hal bisnis berarti sama Bang Pasti Jot. itu. Selalu ngajarin motivasi untuk berbisnis, walaupun
secara konten. Ini TikTok maunya apa, lu mau kayak gimana nolong orang tua di jalan, bikin konten kayak gitu, motivasi. Lu harus punya usaha-usaha kecil-kecilan dulu. Tadi saya bantu nih, di share sama bapak apa gimana, usaha lu apa gitu ya. Malah maksudnya malah ngajarin, terbuka, malah ngajarin gitu, tidak mengakib gitu. Nggak pernah ngejatuhin bapak tuh, lo harus gini, lo udah kerja 2 tahun, hasil lo apa, lo harusnya begini. Kalau mau konten kayak gua, konten yang berbobot, bantu orang tua di jalan nyebrang, itu kan nggak ada, atau gimana kayak gitu. Kalau mau usaha, bikin keripik dulu, bikin label, cara marketing keliling-keliling rumah. Kalau udah gede kan feedbacknya untuk kamu juga, untuk keluarga kamu juga. Iya, berarti artinya Bang John ini sosok bos yang selalu banyak berkomunikasi dengan karyawan berarti. Banyakan nongkrong sama saya malah. Ngopi bareng. tidak melihat strata berarti. Enggak, duduk bareng. Duduk bareng. Oke, momen hari raya itu biasanya Bang John sendiri seperti apa sih, memberikan kayak semacam apa gitu? Tunjangan apa aja yang didapat? Nggak pernah telat kalau THR. Contohnya tahun kemarin Bu Peli ya, Imlek ya. Imlek dapat. Imlek. Iya. Ampau jatuhnya ampau. Untuk semua karyawan. Iya, untuk semua. Ampau itu dapat semua. Jadi kalian setahun bisa 12 kali gaji Rudi ya. Amin. Kalau masalah gaji sih saya bersyukur. Kalau masalah bonus-bonus kayak gitu, ya saya alamin pribadi saya. Bisa 2 kali naik gaji saya, bonus ini kayak 500 bisa masukin. Untuk kembali lagi untuk menegaskan Bang Maci, masalah UMR, kalau dari OB sendiri yang diterima itu gaji pokoknya berapa? Iya. Yang ngomong. Gaji pokoknya berapa, Mas? Rumah sakit. Kalau gaji pokoknya kan 51. Untuk OB? Iya. Terus untuk OB. Iya. Terus per bulannya nyampe 8 juta 9 juta. Wah. Itu by tip, reward dan segala macam. Iya, terus segala macam ini. Bisa mencapai 8 juta. Iya, 8-9. Kalau Mbak Peli sendiri sebagai yang udah 3 tahun, boleh tahu nominal ini untuk matahin kalau ternyata tidak UMR ya? Iya, kalau untuk udah jauh ya. Iya, jauh lah, saya di atas UMR. 2 digit. Iya. Iya kan. Makanya betah ya. Iya, makanya betah. Ya begitu Bang Maci, berarti bahasa yang digaji di under UMR itu? Iya. Kemarin kan juga ada ahli juga dari Disnaker ya, Pak Suparwanto itu yang memeriksa dari Dewan Pengawas Disnaker Jakarta Selatan dihadirkan. Nah dia juga bersaksi juga kok tidak ada permasalahan juga dari PT Dimas Kawan yang itu kan yang diadukan oleh saudara terdakwa ya di Disnaker Jakarta Selatan, dan sudah ada anjurannya gitu. Dan ini tuh sebenarnya kasus ITE yang digeser seolah-olah kasus buruh yang dikriminalisasi, sedangkan ini kasus ITE. Kita melaporkan pasal 310, 311, pasal 27 ayat 3 saat itu ya, dan juga pasal 36. Tapi dia menggeser itu seolah ini kasus ketenaga kerjaan, sehingga buruh yang dikriminalisasi untuk menarik simpati mungkin. Makanya di persidangan seolah-olah jaksa juga bilang, oh ini kan kasusnya ITE mas, bukannya kasus ketenaga kerjaan, itu ranahnya lain. Sedangkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 19 2016 perubahan atas Undang-Undang 11 tahun 2008 berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat mudah diakses sesuatu informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik. Itu saat itu ancamannya 4 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah, dan ada pasal 36 yang sampai 12 tahun. Ketika dia tidak bisa dibuktikan, ya berarti unsurnya terpenuhi dan sempat ditahan ya karena memang ada pasal 36-nya. Kok langsung bilang kriminalisasi lah ini, itu kan jaksa yang menahan gitu. Kita juga sebagai pelapor, sebagai
yang sebagai rakyat biasa yang melaporkan ke penegak hukum, ya kita juga menyerahkan ke penegak hukum. Jadi seolah-olah digiring, ada kriminalisasi atau apa. Terus kalau misalnya ntar bebas baru gak kriminalisasi gitu kan. Kalau misalnya ntar Anda megang klien juga ada apa, setiap sidang kriminalisasi, ntar ada kasus lain bilang kriminalisasi. Kalau kasus klien lu bilangnya kriminalisasi. Jadi lawyer juga jangan jadi mental tempe gitu loh, ya kan? Kalau emang ini buktikan, jangan seolah-olah kriminalisasi. Kalau nggak bisa buktikan, ya berujung ada pidana. Kalau misalnya nggak bisa dibuktikan, ya kita juga nggak bisa kok buat laporan ditolak kok. Kita ada bukti-bukti, Anda punya bukti, Anda punya bukti gitu. Jangan keras-kerasan di persidangan. Anda punya masa, kita juga punya masa bos, gitu ya kan? Gitu. Oke Pak Maji, dengan adanya hal ini kerugian perusahaan itu ada sekitar berapa itu, berapa ada kerugian perusahaan? Ya ada beberapa kerugian ya. Ada beberapa kerugian. Disinyalir kan sampai ada 100 juta, ada juga yang merefund 11 juta sekian lah. Itu kan di-refund oleh perusahaan, yang itu masuk jadi pasal 36 gitu. Jadi lengkap sudah ada unsur pasal 36 yang ancamannya 12 tahun. Makanya itu saat itu ditahan. Sekarang giliran udah penangguhan, sekarang ini lagi udah mereda, bilangnya masih dikriminalisasi, sedangkan sudah ditangguhkan penahanannya. Kita juga ini kok merelakan juga kalau dia bisa ditangguhkan gitu, seperti itu. Tapi sudah ada perdamaian nggak sih sebelumnya? Kalau di persidangan ya kan dari hakim kemarin mengakomodir juga kan, mengakomodir juga perdamaian. Buktinya klien saya dari Pak Henry, dari Pak Sabar, Septia sebagai terdakwa ini meminta maaf, Legowo kok memaafkan gitu loh. Gitu. Bahkan hakim juga menanyakan, ya lebih baik damai lah, apakah memaafkan terdakwa, terus cukup hangat gitu. Ya seperti itu sih. Dari klien kami sih juga tidak ada ya namanya kriminalisasi. Kalau misalnya mau kriminalisasi kan berarti unsur nggak masuk tapi dipaksakan gitu loh. Ini kan sudah di Polda itu kan udah tahunan, hampir 2 tahun naiknya. Gitu. Sidangnya sendiri sudah sejauh mana sih? Minggu depan itu agendanya masih ahli ya. Oh, masih ahli. Saksi ahli ya. Reaksi dari Bang John mungkin kemarin katanya kan sempat memberikan keterangan saksi ya. Iya. Seperti apa Bang? Kemarin ketika Bang John memberikan kesaksian di persidangan. Gimana? Iya, memberikan kesaksian Bang John seperti apa di persidangan ya, kemarin? Bang John kemarin ketemu sama terdakwa gitu. Oh iya, sempat ketemu dan terdakwa akhirnya juga minta maaf, dimaafkan juga kok di depan hakim. Oh, sempat minta maaf? Iya, di depan hakim meminta maaf terdakwa, dan saat saksi Pak Sabar Tobing kemarin menjadi saksi juga meminta maaf juga. Gitu loh. Berarti mengakui yang bersangkutan itu? Ya kurang tahu ya, pokoknya dia meminta maaf kepada Pak Henry dan Pak Sabar, dan juga dari Pak Henry dan Pak Sabar juga memaafkan. Oke. Cukup. Makasih Bang. Terima kasih. Foto dulu.